أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد الآبدين ودهر الدهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وانفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادة اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga dan zuriat hingga hari kiamat senantiasa meridai, merahmati, mencintai, menyelamatkan, membahagiakan, memberuntungkan, memuliakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini ijazah musalsal dengan membaca ayat Al-Kursi. Ulun ambil ijazahnya dari Guru Munawar, Guru Muhammad Munawar Ghazali Martapura, tanggal 28 Ramadan 1424 malam Ahad, November 2003, Kampung Melayu. Jadi setiap guru yang memberi ijazah itu memberikan sanad ijazahnya, kemudian guru berkata, setelah aku mendapat sanad dan ijazah membaca ayat kursi ini dari guruku, maka aku tidak lagi meninggalkan membaca ayat kursi. Tiada hari kecuali ada membaca ayat kursi. Nah seperti itu tuh guru-guru mengijazahkan. Beliau dari Sayyid Hamid Alwi Al-Kaf. Beliau dari gurunya Syekh Muhammad Yasin Bisa Al-Fadani. Beliau dari gurunya Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi. Beliau dari Sayyid Muhammad Ali Al-Witri. Beliau dari Syekh Abdul Ghani. Kemudian itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ada ulun ambil ijazah membaca ayat kursi ini dari Guru Muhammad Wildan bin Salman Al-Banjari. Beliau dari guru beliau Abdul Hamid bin Amin Al-Banjari. Beliau dari Syekh Muhammad Ahyad Al-Buguri. Beliau daripada Syekh Muhammad Mukhtar Al-Tarid Al-Maliki. Beliau dari Sayyid Muhammad Amin Ridwan, dari Syekh Abdul Ghani. Nah sama tadi di sini petamunya, sanad Guru Munawar tadi lan Guru Wildan di Syekh Abdul Ghani. Kemudian di atasnya tarusnya sama aja lagi kita. Syekh Abdul Ghani dari gurunya Syekh Muhammad Abid. Beliau dari gurunya Salih bin Muhammad Al-Fulani. Beliau dari gurunya Muhammad bin Sinah. Beliau dari gurunya Muhammad bin Abdullah Ad-Daulati. Beliau daripada Nuruddin Ali Az-Ziyadi. Beliau daripada Yusuf bin Abdullah Al-Armayuni. Beliau daripada Imam Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti. Beliau daripada Taqi bin Fahad Al-Hashimi. Beliau daripada Abil Abbas Ahmad bin Munib. Beliau daripada Abul Fatah Al-Maidumi. Beliau daripada An-Najib Abdul Latif Al-Juzazani. Beliau daripada Abul Faraj Abil Jauzi.
beliau daripada Muhammad bin Nasir Hafiz, beliau daripada Muhammad bin Ali bin Maimun At-Tursi, beliau daripada Muhammad bin Ali bin Husin, beliau daripada Muhammad bin Abdullah Asy-Syaibani, beliau daripada Abdullah bin Abi Sufyan Al-Qurashi, beliau daripada Ibrahim bin Umar As-Saksaki, beliau daripada Muhammad bin Shu'aib bin Syabur, beliau daripada Utsman bin Abi Atika Al-Hilali, beliau daripada Ali bin Yazid, beliau daripada Abdurrahman Al-Qasim bin Abdurrahman, beliau daripada Abi Umamah Al-Bahili, beliau daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sanadnya. Kemudian riwayat hadisnya berkata Sayyidina Ali, tiadalah aku lihat seseorang yang mengetahui oleh akalnya akan Islam bermalaman sehingga ia membaca ini ayat Allahu la ilaha illa huwa. Andai engkau tahu apa istimewanya, niscaya engkau tidak akan meninggalkan membacanya setiap keadaan. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "U'titu ayatal kursi min kanzi tahtil arsy wa lam yu'tiha nabiyyun kana qabli." Sabda Nabi, Allah memberi kepada aku ayat kursi daripada perbendaharaan di bawah arsy, dan tidak memberi akan dia ayat kursi seorang nabi yang sebelumku. Ya, jadi ini ayat kursi di antara keistimewaan Nabi Muhammad. Yang seperti ayat kursi ini, nah nabi-nabi terdahulu kada diberi tak. Maka kemudian kata Sayyidina Ali, maka tiada aku tidur malam sehingga aku membacanya, dan aku tidak meninggalkan membaca ayat kursi itu semenjak aku mendengar ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik-baik kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dengan ini sanad dan riwayat sebagaimana Guru Munawar, Guru Wildan sudah menijazahkan kepada ulun, kepada bian dia ulun sampaikan ijazahnya. Mudah-mudahan Allah menolong kita bisa memperbanyak membaca ayat kursi. Apa kebesaran kemuliaan membaca ayat kursi? Jadi diriwayatkan, ya kah? Ini ayat kursi ini termasuk alam malakut, alam malaikat, kita kada melihatnya. Jadi di antara ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala itu ada arasy namanya. Dan ini yang paling besar, arasy. Ada kursi, ada lauhil mahfuz, ada qalam. Di lauhil mahfuz ini tertulis apa yang terjadi di alam, itu ditulis. Di lauhil mahfuz tulisannya ada. Ya kah, ada langit. Ya kah, ada bumi, ada surga, ada neraka. Bumi kita ini dibandingkan dengan satu langit, maka bumi kita ini
besarnya hanya seperti cincin, berada di padang pasir yang sangat luas. Pasir yang sangat luas itu adalah langit. Bumi itu kayak cincin aja, kenalnya langit dah. Jadi langit ini termasuk alam malakut, bukan yang kita naik melihat memandang ke atas biru langit ya, itu lain itu biasan laut kalian yang biru tuh, dia biasan lautan bandara ini tuh biru. Karena tahu kita hakikat langit ini kecuali Allah. Itu satu langit kali 7, nah apa besarnya. Kemudian saat bumi ditambah 7 langit, diandak di kursi, maka kursi itu lebih besar lagi. Langit bumi ini bagaikan hanya cincin, berada di padang pasir yang sangat luas. Karena lagi, ya kan, besar lagi kursi itu. Berapa kursi ini? Kursi ini satu kursi utama, kemudian di sebelah kanannya 10.000 kursi, sebelah kirinya 10.000 kursi pulang. Jadi 20.000 satu kursi. Jadi kursi ini ada satu banyak. Kursi ini diduduki oleh malaikat. Ya berarti malaikatnya gana lagi pada kursinya itu menduduki. Nah, apa yang dibaca malaikat itu, yang zikirnya apa? Yang dibaca oleh malaikat duduk di atas kursi ini adalah ayat kursi. Ya, wiritannya, zikirnya membaca ayat kursi. Dan mereka berdoa, ya Allah, sampaikan pahala kami membaca ayat kursi ini, pahalanya untuk umat Nabi Muhammad yang membaca ayat kursi. Ya kan? Mudah-mudahan Allah menolong. Jadi baca aja ayat kursi ini setiap keadaan, setiap waktu ada kesempatan. Banyakin baca ayat kursi. Ya kah? Itu kursi ulah tadi ganalnya luar biasa sudah. Langit, bumi, kursi diandak di aras. Aras itu besar lagi. Langit, bumi, kursi ini bagaikan cincin aja perbandingannya. Aras itu besar lagi, bagaikan padang pasir yang sangat luas. Ya, karena tahu kita ciptaan Allah Ta'ala luar biasa. Siapa membaca ayat kursi diberi pahala beratnya seperti kursi. Ya, apa beratnya kursi tadi? Ganal kursi tadi nagi apa? Siapa membaca ayat kursi maka diberi pahala setimbang kursi. Kursi yang di langit tadi. Jadi kalau secara umum ada waktu, kesempatan, keadaan, baca aja ayat kursi. Secara umum. Ini kemudian ada yang lebih khusus lagi. Lebih khusus lagi. Yang pertama, baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Masuk jualah wiritan. Sembahyang 5 waktu itu kalau bisa wirid yang panjang, ya kan, yang selengkapnya itu amalan husnul khotimah. Kita baca artinya aja langsung nih supaya meringkas waktu.
Ya kah, jadi ini ulun ambil dalam kitab Khazinatul Asrar, ngarang kitabnya bagi Sayyid Muhammad An-Nazili. Ya kah? Yang pertama, siapa membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu? Sabda Nabi, siapa membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka Allah berilah dia hati seperti hati-hati orang yang bersyukur, dan Allah berilah dia akan amal-amal orang yang siddiqin, dan Allah beri dia pahala nabi-nabi, dan Allah hamparkanlah atasnya rahmatnya, yang dengan rahmat itu tidak menegah dia dari masuk surga kecuali bahwa dia mati. Antara dia lawan surga, kematiannya lagi, bila mati langsung ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah lah yang akan mengurus mencabut ruhnya di waktu sakaratul maut. Ya kan yang ditugaskan mencabut ruh itu Israel. Kalau teh ini orang nama amalkan ayat kursi ini, Allah Ta'ala langsung gini nang urusnya. Sabda Nabi, siapa membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, adalah Allah lah yang memegang mencabut ruhnya dengan kudrat iradatnya, sebagaimana ya, sebagaimana orang yang terbunuh fi sabilillah. Yang ketiga, Allah memandang kepada orang yang membaca ayat kursi dengan pandangan rahmat yang khusus. Sabda Nabi, siapa membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka bacaan ayat kursinya itu menembuslah 7 lapis langit, maka dia tidaklah berhenti berdiam huruf-hurufnya itu sehingga memandang Allah kepada orang yang membaca ayat kursi, maka Allah mengampunilah kepada orang yang membaca ayat kursi. Maka Allah utuslah malaikat yang menulis pahalanya, pahala membaca ayat kursi tadi, semenjak dia membaca ayat kursi itu sampai ke besok, dicatat pahalanya 24 jam. Hanya tuntung malaikat mencatat pahalanya. Yang keempat, Allah menjaganya. Sabda Nabi SAW, siapa membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka Allah menjaganya sampai sholat yang akan datang, dan tidaklah mengistiqomahkan, mewiridkan, memelihara membaca ayat kursi itu kecuali dia adalah orang yang bermakam Nabi atau siddiq atau syahid. Ya, ini amalan nabi-nabi. Kita kan ada kalau mungkin bang jadi nabi. Jadi kita ini siddiqin atau syuhada. Yang kelima, Allah menanggungnya. Sabda Nabi, siapa membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, kana fi zimmatillah, dia di dalam tanggungan Allah sampai sembahyang waktu 5, sampai sembahyang yang akan datang. Jangan tertinggal membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Kemudian lagi baca ayat kursi hendak keluar rumah, hendak bepergian. Sabda Nabi, siapa
keluarlah dari rumahnya dan dia membaca ayat kursi, maka Allah utuslah untuknya 70.000 malaikat yang memintakan ampun kepadanya dan mendoakan keselamatan. Keluar rumah, masuk rumah, baca ayat kursi. Sabda Nabi, siapa kembalilah kepada rumahnya, kemudian dia membaca ayat kursi, maka Allah cabutlah kepakiran daripada dirinya dan keluarganya. Ya, masuk rumah, baca ayat kursi, amalan sugih. Jadi diriwayatkan Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang paling kaya. Nah, apa amalan sidin? Amalan sidin membaca ayat kursi apabila masuk rumah 4 buncu. Jadi berkeliling sidin, masuk rumah itu kan rumah 4 buncu kalau. Jadi setiap buncu rumah itu dibacakan sidin ayat kursi 4 kali, 4 buncu. Sabda Nabi surah Baqarah ada di dalamnya satu ayat yang disebut Sayyidu Ayil Quran. Jadi nama ayat Al-Kursi, ya kah? Jadi nama ayat kursi itu ayat kursi. Iya juga, namanya juga Sayyid Ayatul Quran. Penghulunya segala ayat, ayat Al-Quran 666 ayat, ya kah? Penghulunya ayat kursi. Siapa membaca ayat kursi di rumahnya, maka larilah syaitan selama 30 hari dan tidak masuklah rumah yang dibacakan ayat kursi sehir selama 40 hari. Ya kan, itu fungsinya, kekuatan ayat kursi itu selama 40 hari itu menegah ilmu-ilmu hitam masuk ke rumah. Kemudian baca ayat kursi waktu ziarah kubur atau kita hendak mengirimi hadiah pahala kepada orang yang meninggal dunia. Sabda Nabi, apabila membacalah orang yang beriman ayat kursi dan dia jadikanlah pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal, maka Allah masukkanlah ke kubur mereka nur seluas masyrik, sedari masyrik dan ke maghrib. 40 nur Allah masukkan, dan Allah luaskanlah hati mereka. Orang yang dikubur gembira benar, lapang benar, dan Allah angkatlah bagi orang yang meninggal itu derajat yang tinggi. Dan Allah beri pahala kepada orang yang membaca ayat kursi itu 60 nabi. Dan Allah jadikan dengan setiap huruf ayat kursi itu malaikat yang bertasbih. Pahalanya saged orang yang membaca ayat kursi sampai hari kiamat. Baca ayat kursi pada makanan, ya kan, biar tak olah banyu, bemasak, baca ayat kursi tiupakan ke makanan. Sayyidah Aisyah, beliau berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, di rumah ulun kada berberkat. Lalu sabda Nabi, di mana engkau dari ayat kursi? Bahasa kita ini, nak sudah pelajari ayat kursi, kali dibaca ayat kursi. Tidaklah dibacakan ayat kursi pada sesuatu daripada makanan, kecuali Allah tambahkanlah keberkahan itu makanan. Ya kan? Yang kata pahala baca ayat kursi, berkah Al-Quran ya Allah. Nah, berkah Al-Quran. Baca ayat kursi waktu galau, sempit hati, kesusahan. Sabda Nabi, siapa membaca ayat kursi di sisi kesusahan, maka Allah akan menolongnya. Ya, ditolong Allah, kuat hati, sabar,
menghadapi bala musibah kadang bunuh diri tah pada timpa bala musibah lalu gantung diri aja. Insyaallah ada Bapak. Baca di sisi orang yang hendak melahirkan, ya kan? Dari Sayyidah Fatimah bahwasanya Rasulullah SAW manakala beliau hampir melahirkan, beliau menyuruh Ummu Salamah binti Nabi Zainab binti Jahsyin bahwa mendatangi beliau Siti Fatimah. Maka jadi ujar Nabi bacakan di sisi Fatimah ayat kursi, ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya kan bisa diganggu setan kalau jin bisa. Kalau orang beranak nih darah tuh. Nya jin gak tujuan darah tak. Hantu-hantu. Ya kan insyaallah dimudahkan kan tak. Baca ayat kursi sebelum tidur. Sabda Nabi, siapa membaca ayat kursi ketika dia berada di tempat tidurnya, maka Allah amankanlah rumahnya, tetangganya, dan sekitar rumahnya, ya kan tetangga-tetangganya nih. Siapa membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka Allah wakilkanlah 2 malaikat yang menjaganya sampai ke subuh. Ada riwayat lain lagi, siapa membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka mencukupkanlah daripada bangun malam. Ini sekurang-kurangnya, ya kan? Kita nih hendaknya bangun tengah sepertiga malam, hendaknya bangun kada terbangun. Nah baca ayat kursi itu mengimbangi bangun malam entah. Cuma jangan maksud kena ayat kursi aja lagi dia kan. Punya kau bangun juga, ya kan? Banyak kita ini bisa kada terbangun kita. Baca ayat kursi di waktu sakit. Sabda Nabi, siapa membaca ayat kursi di dalam sakitnya, Allah mudahkan atasnya sakaratul maut. Tidaklah melewati malaikat satu rumah yang pada rumah itu dibacakan ayat kursi kecuali mereka malaikat adalah berbaris-baris. Ya kan mandangarakan ayat kursi ini tuh. Baca ayat kursi di waktu ada hajat taruh saya kita orang Tuhan kayak apa nang ada hajatnya. Nabi bersabda bagi Sayyidina Ali, apabila engkau ada hajat maka bacalah ayat kursi, kemudian mulailah dengan kaki kanan melangkah keluar rumah nih. Ya kan ada hajat apa? Baca ayat kursi keluar kaki kanan. Nah lalu kita sembahyang hajat terjadi. Kita sembahyang hajat, yang kita baca hajat itu rakaat yang pertama ayat kursi dan ya kan surah Al-Kafirun. Kemudian rakaat yang kedua Amanar Rasul dan qul huwallah, ya kan. Kita sembahyang hajat terjadi. Baca ayat kursi setelah berwudu. Setiap hari berwudu kita nih. Sabda Nabi, siapa membaca ayat kursi setelah wudunya, maka Allah berilah dia pahala orang-orang alim dan Allah angkatlah derajatnya 40. Naik 40 derajat. Ya kayak ibarat polisi itu bintang naik 40 sampai ya kan sampai 40 bintang, dan itu menjadi mahar bidadari. Allah kawinkan dia ini lelakian ini Allah dengan bidadari. Ya kan. Kemudian riwayat lain baca ayat setelah berwudu itu surah Al-Qadar.
inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi setelah wudu, amalan setelah wudu tah berdoa, ya kan? Berdoa. Nah, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ini boleh sekali, boleh dua, boleh tiga, sampai 10. Ya kan? Boleh ada riwayatnya tak? Nah, kemudian baca ayat kursi awal tahun 1 Muharram 360, baca 360 kali, membacanya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah peliharakanlah setahunan, ya kan? Setahunan Allah beri umur panjang, Allah peliharakan daripada bala musibah penyakit, ya kan? Ayat kursi yang nyata tadi, yang pasti insya Allah pahala baca ayat kursi 1 Muharram. Waktunya luasnya bolehnya kreditan. Mulai malam tuh boleh, udah mulai maghrib dah. Mulai maghrib sampai ke esok boleh baca aja situ tak. Mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah kepada kita bisa memperbanyak membaca ayat kursi.